Injil Yohanes pasal 19 ayat yang ke-30. Kalau sudah lihat semua, kita sama-sama membacanya. 2, 3. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ya, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Ini sebuah perkataan yang disampaikan oleh Yesus ketika dia ada di atas kayu salib. Nah, perkataan ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, perkataan yang dikatakan ini adalah sebuah kemenangan. Sebenarnya Yesus mau memproklamirkan bahwa dia telah mengalami dan memberikan kemenangan bagi manusia. Yang seharusnya manusia yang harus tergantung di salib, seharusnya kita yang ada di salib, seharusnya kita yang harus disiksa, seharusnya kita yang harus mati. Tetapi Yesus memilih dan membuat keputusan untuk menanggung akan perkara yang dahsyat itu, sehingga di dalam ketika dia belum menyerahkan hidup seluruhnya, dikatakan kepadamu kuserahkan nyawaku, dikatakan sudah selesai. Sudah selesai. Di sini Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada sebuah pernyataan. Yesus menyatakan bahwa untuk kutuk kematian, siksaan telah berakhir. Yesus telah menghapus kebinasaan kekal yang sebenarnya akan berlaku atas manusia. Sebenarnya harus terjadi kutuk kematian, kebinasaan harus terjadi pada manusia karena manusia telah jatuh dalam dosa. Tetapi Yesus mengambil alih itu dan dia katakan sudah selesai. Artinya dia mengatakan hukuman atas manusia, kutuk atas manusia, kematian atas manusia, kebinasaan yang harus terjadi atas manusia telah dia kerjakan dan dia tanggung, dan tidak akan lagi manusia dihukum kecuali manusia tidak percaya kepada Yesus, maka akan mengalami kebinasaan. Nah itu. Jadi ini sebuah pernyataan di mana membuka pintu anugerah, membuka pintu berkat, pintu keselamatan yang luar biasa. Dikatakan sudah selesai. Artinya kebinasaan yang seharusnya terjadi dalam hidup kita, kematian yang harus terjadi dalam kehidupan kita manusia, Yesus telah menanggung. Dan tidak ada satu kata, satu kalimat, satu pernyataan tentang Yesus yang untuk di dunia yang dia lupakan. Sudah selesai di sini berarti semua nubuatan tentang Yesus untuk keselamatan, semua perbuatan yang harus Yesus alami tentang keselamatan, semua hal baik buruk untuk manusia, keselamatan manusia telah dia kerjakan. Tidak dikatakan sudah selesai di sini Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, bahwa tidak ada satu kata, satu perbuatan, satu kebenaran atau satu hal yang mungkin buruk itu dilewati. Dan dikatakan, ternyata masih ada yang belum. Tidak. Jadi tidak ada satu hal yang terlupakan. Selesai artinya semua, tidak ada satu yang terlupakan yang Yesus tidak kerjakan. Entah itu baik, entah itu buruk terhadap diri Yesus, dia sudah kerjakan. Bahkan dia tergantung di atas kayu salib. Itu sangat-sangat mengerikan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini sebuah hal yang luar biasa bahwa dia mengerjakannya sampai titik akhir selesai. Artinya semua perkara yang harus manusia alami, semua perbuatan yang harus manusia alami, semua akibat dosa yang harus manusia alami, Yesus sudah tanggung semua dan dia kerjakan sampai selesai. Sampai selesai di sini dia mengatakan kepada manusia supaya kita jangan mengulang lagi perbuatan yang dia sudah hapus, supaya kita jangan mengulang lagi perbuatan yang sudah kita harus tinggalkan. Itu kata sudah selesai. Sudah selesai berarti dia sudah mengerjakan sampai tuntas. Tidak ada satupun yang tertunda atau tidak ada satupun yang terlupakan dan sebagainya, tidak. Semua yang harus dialami di dunia ini sudah selesai. Yesus telah menyelesaikan misi penyelamatan manusia dari dosa, misi tentang keselamatan manusia
Yesus kerjakan sampai selesai. Kenapa dia harus turun ke dunia dengan melalui seorang manusia? Dia lahir, terus dia dibesarkan, terus dia harus mengalami perbuatan-perbuatan, dia ditolak, dia tidak diterima. Bahkan kalau baca sampai renungan saya dibaca di dalam Injil Yohanes itu, dia ditolak di mana-mana, tidak diterima. Bahkan yang tidak menerima dia adalah orang-orang pintar, orang-orang Yahudi yang menganggap bahwa dia manusia biasa. Mereka melihat kemanusiaannya dia, padahal itulah Tuhan yang hidup. Jadi mereka menilai Yesus itu secara manusia, sampai mereka menolaknya, melemparnya dengan batu, tidak terima apa yang dilakukan. Benar, sembuhkan orang, jelikan mata orang, dong ini dari setan, selamatkan orang ini dari setan semua. Tidak bisa menilai sesuatu yang baik dari Tuhan. Karena apa? Memang harus Yesus alami hal itu. Karena itu sudah tercatat di dalam langkah-langkah di mana Yesus harus hadapi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Yesus telah mengarahkan, menyelesaikan misi. Yesus telah menggantikan posisi kita untuk mati bagi kita. Dia menggantikan posisi kita yang sebenarnya harus kita yang mati, tapi dia rela mengambil alih hal itu untuk menggantikan kita di sana. Karena dia tahu bahwa manusia harus diselamatkan, manusia harus dipulihkan, manusia harus kembali ke jalan yang benar. Jadi kematian Yesus mengembalikan hubungan manusia dan Bapa di surga yang telah terputus. Dosa membuat manusia terputus hubungan dengan Tuhan. Dosa membuat manusia putus hubungan. Tidak ada persekutuan dengan Tuhan. Taman Eden yang minggu lalu saya sampaikan dipercayakan untuk diusahakan, karena ada pemberontakan maka mereka diusir keluar. Tidak menikmati begitu indahnya perbuatan Tuhan, karya Tuhan yang ada. Dasar dan luar biasa. Tetapi luar biasa, dari situ Tuhan tidak membiarkan manusia terbuang dan akhirnya binasa, tapi telah mempersiapkan keselamatan bagi manusia. Nah, keselamatan, proses keselamatan ini yang kita lihat dan kita saksikan, kita bisa baca sampai hari ini dikatakan bahwa sudah selesai, artinya pemulihan, kelepasan, pembaharuan, pengampunan telah dia kerjakan bagi manusia. Jadi kita diberikan sebuah hal jaminan yang pasti. Nah, sudah selesai ini sebuah perkataan pengharapan yang pasti, bahwa kalau kita percaya sama Yesus, kita jadi pengikut Yesus, pasti selamat. Kita percaya jadi pengikut Yesus, pasti selamat. Sudah selesai, berarti ketika kita menjadi pengikut Kristus, percaya Tuhan, pasti kita memperoleh keselamatan asal kita ikuti apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan dapatkan dalam kehidupan kita. Karena keselamatan itu sudah pasti, itu sudah jadi jaminan. Kata di sini sudah selesai, berarti kutuk tidak bisa berkuasa lagi atas manusia kalau manusia itu hidup menurut kehendak Tuhan. Bahwa kata sudah selesai berarti kebinasaan tidak berkuasa lagi atas manusia kalau manusia hidup seturut kehendak Tuhan, kalau manusia mentaati apa yang Tuhan mau Tuhan kerjakan. Karena kita punya jaminan sudah diselesaikan semua dosa, kesalahan, sakit, penyakit, apapun kutuk, segala macam telah diselesaikan di atas salib. Jadi itu sebuah jaminan, sebuah pengharapan, sebuah janji yang luar biasa bagi kita, bahwa ketika kita menjadi percaya dan sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, pasti kita akan mengalami keajaiban-keajaiban Tuhan. Berkat-berkat Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Apa yang mungkin tidak mungkin terjadi bisa terjadi dalam hidup kita. Hal-hal yang kecil mungkin tidak pasti, oh kenapa ini sepertinya tidak mungkin terjadi, tapi bisa terjadi karena pengorbanan saja Yesus lakukan, yang mati saja Yesus tanggung, apalagi kehidupan sehari-hari kita. Apalagi mungkin kita cuma sakit batuk, pilek dan sebagainya, pasti Yesus akan selesaikan. Amin. Nah, jadi kata sudah selesai ini sebuah jaminan, Bapak Ibu. Sebuah jaminan yang pasti bahwa jangan kita meragukan Yesus lagi. Jangan kita biasa-biasa dengan Yesus lagi. Jangan kita anggap tidak salah. Kalau saya tidak doa hari ini, saya tidak baca hari ini, tidak apa-apa kan, masih bisa besok dan sebagainya. Artinya sudah selesai, artinya kita harus serius dengan Tuhan. Karena Tuhan sudah tanggung semua. Tuhan sudah selesaikan semua yang harus sebenarnya kita harus upah, kita harus alami, tapi Tuhan selesaikan semua.
Dia sudah hapus dosa manusia, dia sudah tanggung dosa manusia, dia sudah tanggung kematian manusia, dia sudah tanggung kebinasaan manusia, kutuk semua, dia sudah tanggung di atas salib. Makanya dikatakan sudah selesai. Sudah selesai kerjakan semua, sudah selesai mengerjakan, menunjukkan jalan yang benar. Tinggal manusia bagaimana mengikutinya. Nah, jadi sudah yang kekasih dalam Tuhan ini luar biasa. Untuk sampai ke titik ini maka kita harus memiliki, saya hanya angkat dua hal, ketaatan dan pengorbanan. Banyak ketaatan, pengorbanan, kesetiaan, penundukan diri, kerendahan hati semua. Tapi hari ini kalau kita membahas satu persatu itu banyak ketaatan dan pengorbanan. Bapak Ibu Saudara, untuk sampai ke titik di mana dikatakan sudah selesai, Yesus harus taat. Dia harus tunduk taat kepada Bapa di surga. Suruh dia kamu pergi ke bumi, kamu harus dilahirkan lewat manusia, dan di sana kamu tidak akan dianggap. Di tengah waktu dia ada di dalam kandungan saja, dia sudah tidak diterima. Sampai Yusuf pun tidak menerima dia. Nah, dia bisa menolak, perlu Yesus bisa mengalami penolakan. Dia mengalami penolakan itu bukan waktu dia omong firman baru dia ditolak. Wah, masih ada di kandungan saja dia sudah ditolak. Kenapa Yesus diam-diam mau tinggalkan Maria? Karena Maria, kita ini belum suami istri, kok tiba-tiba dia hamil. Dan Yusuf berusaha untuk bisa pergi, Yusuf berusaha untuk menghindar, karena dia tidak terima apa kata orang. Dia tidak bisa sanggup menerima penilaian orang. Tiba-tiba kok ini Maria sudah hamil, dari mana? Dia sudah mengalami, Yesus sudah mengalami penolakan sejak masih dalam kandungan. Jadi manusia itu mengalami penolakan bukan karena sudah besar dan dia salah berbuat baru masih dalam kandungan. Sebenarnya manusia sudah mengalami penolakan. Nah, kalau penolakan itu tidak diselesaikan, tidak dipulihkan, tidak dibebaskan, itu akan terus menerus sampai dia tua, sampai mati. Itu orang itu akan hidup dalam penolakan. Di mana-mana pasti dia akan mengalami, dia ditolak. Dia, waduh, saya mau di situ, jangan mereka tolak saya. Wah, dia dan dia itu rasa minder, semua akan terjadi di situ. Tapi saya mengatakan bahwa Yesus ditolak sejak dalam kandungan. Setelah dilahirkan pun juga demikian, sampai dia sudah jadi besar, sampai dia menjadi pengajar, sampai dia menghadapi mengajarkan kebenaran pun dia tetap ditolak. Tetapi itu semua sudah tercatat bahwa dia harus menyelesaikan semuanya itu. Dia tidak bisa menghindar dari semua. Dan satu hal ketika dia gemuni, waktu dia menghadapi masalah hal ini, peristiwa penyaliban ini, detik-detik terakhir dia mau menghadapi itu, Bapak Ibu. Kalau baca di Taman Getsemani, Yesus sampai bilang begini, ya Bapakku, itu pergumulan berat yang Yesus waktu itu hadapi. Itu pergumulan mungkin kita belum alami pergumulan doa-doa seperti itu. Doa seperti itu doa yang sebuah doa yang tingkat tinggi. Kenapa? Kenapa saya katakan itu doa pergumulan yang tingkat tinggi? Kenapa? Yesus tahu bahwa sebentar lagi dia akan ditangkap, dia akan disiksa, dia akan dipukul, dia akan dipukul, disiksa sampai babak belur. Dia sudah bayangkan semua, makanya dia berdoa, dia pergi berdoa. Datang murid-murid tidur, dia bilang, sanggupkah kamu berjaga dengan aku sejam? Terus dia balik lagi dan dia berdoa lagi. Kenapa dia bolak-balik dan berdoa? Karena sebentar lagi dia akan hadapi sebuah peristiwa yang bagi manusia tidak bisa sanggup secara manusia. Sebagai Tuhan, secara Tuhan dia siap. Tetapi waktu itu dia mengenakan tubuh manusia dan dia rasa sakit, dia dipukul rasa sakit, dan itu yang membuat dia bergumul. Dia berdoa sampai dia berdoa dan tetesan keringatnya seperti darah. Itu sebuah doa yang sampai hari ini saya belum berdoa dan belum alami seperti itu. Doa mungkin sudah tercadang dan menyembah Tuhan, tetapi sampai keluar tetesan darah itu belum. Dan ini pergumulan ini Yesus sudah selesai. Yesus harus sampai ke titik itu, harus dia melewati titik itu. Dan dia berkata begini, sampai ada sebuah, dia datang dan dia katakan kepada Bapa, kalau bisa lakukan ini. Kenapa dia bisa berdoa begitu, Bapak Ibu? Ini sebuah hal yang menurut dia, saya tidak sanggup. Dia katakan, sebenarnya Yesus katakan, saya tidak sanggup, saya tidak siap, saya tidak bisa. Tetapi jadilah
yang dia katakan kalimat terakhir. Kenapa? Kenapa dia katakan Bapa? Sampai dia bilang, kalau bisa lalulah penderitaan ini. Saya waktu alam renungan ini luar biasa Bapak Ibu. Kenapa? Ini sebuah peristiwa, sebuah hal yang bagi Yesus saat itu, kalau seandainya Bapak Ibu kita ada di situ, sebentar sudah ada kita difonis bahwa engkau ditembak, dimatikan pada 2 jam ke depan, dan dalam 2 jam itu kira-kira pergumulan kita seperti apa? Kira-kira kita tidur dan santai. Wah, 2 jam lagi saya akan berangkat deh. Saya posting foto memang karena 2 jam lagi saya akan pergi selamanya. Ayo foto sama-sama. Dan karena 2 jam lagi saya pergi bukan di Jakarta, bukan di tempat lain, tapi pergi dan selamanya. Tidak ada seperti itu. Dan pasti berjuang, pergumulan Tuhan 2 jam lagi. Waduh, tinggal 1 jam lagi, tinggal 30 menit lagi, tinggal 10 menit lagi, saya akan ditangkap, saya akan dibunuh, tinggal 1 menit lagi. Dan ini yang menjadi pergumulan Yesus saat itu. Makanya dia begini, Bapak kalau bisa lalukan ini, tapi jangan menurut kehendakku. Karena kalau menurut kehendak Yesus keinginannya, dia mau supaya tidak mau alami. Dan kalau dia tidak alami dan Bapa bilang betul jangan alami, maka manusia kita semua pasti rame-rame akan masuk neraka, pasti rame-rame akan dibuang ke binasaan. Karena Bapa menyetujui permintaannya dia. Kalau Bapa bilang betul kembali ke surga, dia sudah titik itu dan dia sampai situ, maka seluruh umat manusia siapapun termasuk saya bicara ini, kita rame-rame akan ke neraka semua. Karena tidak ada yang mampu menyelamatkan kita sebagai orang berdosa. Amin. Jadi kita punya Tuhan luar biasa. Yesus walaupun dia bergumul untuk hadapi penderitaan itu, dan dia berkata, Bapa, kau bisa lalukan ini, tapi jangan menurut kehendakku, biarlah menurut kehendakmu. Dan kehendak Bapa di surga, dia harus sudah titik dan garis, dan tidak di situ bahkan harus mati. Itu sudah jadi, itu paten dan tidak bisa ada mau gugat, mau datang, mau buat permohonan bagaimanapun juga, mau buat cara bagaimana, apapun juga tetap harus. Dan kalau tidak siap, pasti lain bisa menggantikannya, bisa. Kalau tidak siap, makanya Bapak Ibu Saudara, untuk sampai ke titik ini, pengorbanan kata dikatakan sudah selesai, itu harus dilewati dengan begitu banyak hal yang bagi manusia tidak akan bisa alami. Bagi saya dan Bapak Ibu pasti tidak akan sanggup. Yesus saja sampai dia berdoa bahwa kalau bisa lakukan ini, tapi jangan menurut kehendakku, tapi biarlah menurut kehendakmu. Dan Yesus Allah Bapa saat itu tidak berkata apa-apa untuk harus menyetujui permohonan itu. Dan doa itu memang diucapkan oleh Yesus karena sebuah pergumulan yang berat yang dia harus alami. Tapi Bapak Ibu Saudara dikasih luar biasa, Tuhan kita siap, dan dia mau supaya dia tinggal berapa menit untuk saya ditangkap dengan sebuah ciuman dan saya diserahkan, dia tetap siap untuk menghadapi itu. Dan akhirnya sampai di atas kayu salib dia orang ibadah sudah selesai. Kalau sampai titik doa yang dikatakan itu, pasti tidak ada perkataan ini belum selesai. Karena pengelipan tidak terjadi, tapi dia terus. Semua pengacaranya selama di dunia, kalau dia tidak sampai kalimat ini, kata ini, dia tidak berjuang sampai perkataan ini keluar dari mulutnya, maka semua pengajaran yang dilakukan selama ada di dunia tidak sia, itu semua sia-sia. Karena Yesus lari, Yesus tidak bertanggung jawab sampai selesai. Dan ini yang harus menjadi contoh dan teladan bagi kita. Ketaatan dan pengorbanan tidak bisa dipisahkan, harus berjalan bersama. Kita taat, dan dalam ketaatan itu pasti ada pengorbanan, pasti ada sakitnya. Ketika kita mau siap menghadapi sebuah titik, sampai kita menyelesaikan kehendak Tuhan, perkataan Tuhan, harus lewati semua. Kalau Tuhan masih izinkan kita ada sampai hari ini dan melakukan sesuatu untuk kita kerjakan sampai hari ini, maka Tuhan mau supaya kita terus kerja sampai titik akhir. Belum.
Masih ada perjalanan kita yang jauh, Bapak Ibu Saudara. Nah, ada seorang hamba Tuhan di dalam Alkitab yang pernah berkata seperti ini juga, dan maknanya sama. Coba klik. Di situ kita lihat kalimat ini juga diucapkan oleh Paulus, 2 Timotius 4 ayat 7. Coba kita baca 2-3. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Paulus sampai titik ini, untuk mengungkapkan ini, Bapak Ibu Saudara, tidak mudah. Dia katakan bahwa aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Untuk sampai ke titik ini, Bapak Ibu, Paulus harus melewati begitu banyak hal yang tidak layak sebagai manusia harus alami, tapi sebagai pengikut Kristus harus hadapi itu. Paulus harus menghadapi tantangan yang begitu. Di dalam firman Tuhan bahwa dia sering bertemu dengan para penyamun, dia sering berkatung-katung, dia sering keram kapal, dia sering disiksa, dia sering ditangkap dan keluar masuk penjara. Bukan pergi pelayanan penginjilan seperti kita, bukan, tapi dia keluar masuk penjara karena dia menyampaikan hukum-hukum Tuhan yang bertentangan dengan hukum dunia pada saat itu. Dan mau tidak mau, orang-orang yang mengetahui buat hukum dunia karena tidak menerima, maka dia harus ditangkap dan dia harus dimasukkan ke dalam penjara. Tapi dia katakan bahwa semuanya ini dia lewati, dan akhirnya dia berkata, saya telah menyelesaikan pertandingan iman. Bapak Ibu, apakah kita juga akan sampai titik ini atau tidak? Ini penentuan pada kita, pada masing-masing pribadi. Penentuannya ada pada kita, Bapak Ibu. Kita bisa saling mendoakan, kita bisa saling menopang, kita bisa saling menguatkan. Tetapi untuk menentukan sampai titik akhir, aku telah menyelesaikan pertandingan sampai di garis akhir, itu adalah perjuangan masing-masing. Apakah ada yang ketinggalan di perjalanan atau tidak? Kita semua harus tiba di finish. Amin. Itu doa dan harapan kami, doa dan harapan kita semua. Mari kita berjuang terus. Mari kita terus berjuang. Apapun masalah yang kita hadapi, apapun penderitaan yang kita alami, apapun tantangan yang kita hadapi dalam dunia pelayanan, dalam dunia pekerjaan kita, dalam dunia apapun yang kita sementara tekuni. Mungkin kita tidak disukai, kita ditolak, kita tidak diterima, bahkan mungkin kita tetap dipukul pun karena melakukan kebenaran. Tetap ku mau setia sampai mati. Ada lagu dulu begini. Setialah, setia sampai mati. Nah, jangan lupa itu lagu. Setialah, setia sampai setengah mati. Jadi setengah. Waduh, saya tidak sanggup lagi. Tidak sanggup lagi. Maka dia bilang dia maju, tetapi dia mundur 2 kali. Dia maju 1 langkah, dia mundur 2 kali. Dia maju 1 langkah lagi, mundur 3 kali. Maka akhirnya lama-lama hilang dari dunia. dunia akan perjalanan menuju surga yang kekal. Jadi kita harus maju. Mungkin ada tantangan, ada hambatan. Siapapun yang menjadi tantangan, hambatan, penghambat buat kita, saya akan tetap maju, saya akan tetap melangkah. Karena yang kita lihat bukan karena apa, tapi sampai di garis akhir. Bahwa seperti Paulus dia bilang bahwa aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir. Amin. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Bahwa kita punya kerinduan seperti Paulus. Paulus adalah manusia biasa. Paulus punya roh yang sama seperti yang dimiliki oleh Yesus. Paulus punya roh yang dikatakan ada dalam diri kita. Roh yang ada pada Paulus sama juga dengan roh yang ada pada kita. Kenapa kita harus kalah? Kenapa kita harus memilih untuk kita tinggalkan hidup yang baik dengan Tuhan? Jangan. Kita harus tetap. Kalau Paulus dikatakan saya telah mengakhiri garis akhir, kita orang percaya, orang pengikut Kristus harus juga sampai pada titik terakhir bahwa saya sudah menyelesaikan pertandingan iman. Jangan orang yang kepus dibilang
pekerjaannya sudah selesai. Artinya sudah mati, tapi orang bilang pekerjaan selesai, padahal di dunia tidak tahu kerja buat Tuhan, hanya kerja-kerja untuk dunia, kerja-kerja untuk perut, kerja-kerja untuk hal dunia. Waktu dia mati dan sudah selesai pekerjaanmu di dunia ini. Sampai ketemu di Yerusalem, belum tentu ketemu di Yerusalem, karena hidup di dunia tidak melakukan firman Tuhan. Maka saya tidak mengucapkan selamat seperti itu Bapak Ibu, karena kalau saya lihat orang hidup tidak benar, baru saya katakan sampai berjumpa di Yerusalem, berarti saya menjadi hakim buat dia bahwa dia masuk surga, sementara dia di dunia dia tidak melakukan yang baik. Dan saya hanya turut berduka saja. Tapi perkataan itu kita harus hati-hati dalam mengungkapkan, karena kita bisa jadi hakim seperti kita bilang, wih, Yesus masuk surga. Ya, jadi kita harus bersyukur. Tuhan mau supaya kita terus berjuang, berkorban. Pengorbanan Bapak Ibu. Dalam dunia pekerjaan pasti ada pengorbanan. Dalam dunia pelayanan pun pasti ada pengorbanan. Semua yang kita buat pasti tidak akan terlepas dari pengorbanan. Mau pelayanan sekecil apapun pasti butuh pengorbanan. Urus anak kecil saja itu butuh pengorbanan. Urus pekerjaan apa saja, urus pelayanan apa saja, butuh pengorbanan. Makanya Yesus katakan, dia sampai di titik sudah selesai, dia melewati dengan pengorbanan Bapak Ibu. Dia siap untuk ditolak, dia siap untuk dikatakan penyesat, setan, tidak jelas dari mana, tidak jelas keturunannya. Dia lahir juga tidak jelas, lahir lagi tempat kelahirannya. Mungkin orang bilang, imam bilang, kita ini lahir di tempat yang bagus, dia lahir di kandang yang hina. Wih, kenapa kamu harus dengar dia? Bisa saja, karena selain Yesus mengajar pada waktu itu, ada imam-imam juga, ada ahli-ahli Taurat yang pintar bicara saat itu juga, dan mereka pegang kuat Taurat Tuhan. Makanya Yesus lakukan penyembuhan pada hari Sabat, langsung mereka tantang, langsung mereka bilang ini penyesat. Kenapa? Mereka pegang teguh itu Taurat, mereka taat betul-betul itu Taurat. Sampai Yesus sembuhkan orang pada hari Sabat, langsung mereka tolak. Ini tidak benar. Ini orang kalau datang dari Allah tidak mungkin seperti ini. Padahal Yesus melakukan sesuatu untuk merubah cara mereka, paradigma mereka, bahwa Yesus melakukan sesuatu yang baru dalam hidup mereka, tapi mereka tidak siap terima hal itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, itu pengorbanan. Terima ini pengorbanan. Mungkin kita, karena kita buat pelayanan, kita lakukan pekerjaan Tuhan, bisa ada orang salah menilai kita. Makanya karena kita mungkin pelayanan anak, orang bilang, wih, udah mulai, udah mau bawain anak, udah di mana, udah mau bikin apa dengan anak, mungkin teman-teman suatu saat akan dengarkan perkataan ini. Mungkin bilang, ini Mama Fetri buat apa di sini? Ini Mama ini buat apa di sini? Buat pasti akan dengar, karena kita akan dengar itu. Tapi ketika dengar perbuatan itu, ketika dengar tantangan itu, jalan saja. Kalau kita lakukan yang benar, kita mengerjakan yang motivasi yang baik untuk Tuhan, maka Tuhan akan membela. Kita tidak perlu dibela oleh manusia. Tuhan kita adalah pembela, karena Dia sudah katakan, sudah selesai mengerjakan semuanya itu, dan tidak ada yang datang gugat Dia di atas salib bahwa ini belum. Tidak ada yang datang gugat Dia di atas salib. Dia katakan sudah selesai. Tidak ada yang bilang, Tuhan masih kurang ini, karena semua lengkap Dia sudah kerjakan, dan kita pun harus kerjakan bagian kita. Mungkin kita tidak diterima, tidak disukai, difitnah, diolok, diejek, tidak diterima, tidak disukai. Kita ngomong yang benar, kita tidak sukai. Kita ngomong yang baik, kita tidak diterima. Tetap jalan saja. Karena apa? Karena kita mau lakukan titik itu supaya kita cepat selesai dan pindah lagi. Kalau kita tidak selesaikan itu, maka kita akan terus diuji di situ, karena masih ada perjalanan yang jauh di sana, dan kita harus cepat-cepat supaya sampai sana, dan akhirnya sampai di titik yang dikatakan sudah selesai. Amin. Nah, jadi ini yang Tuhan mau, ini yang Tuhan kerjakan. Paulus bisa alami ini, dan dia harus mengalami penderitaan begitu rupa, dan dia harus menyelesaikan hal itu. Lakukan, jalankan saja. Pekerjaan apapun, pelayanan apapun, kita lakukan. Suatu saat saya ada di satu tempat, jemaat itu sudah punya masalah dan sudah ditinggalkan, pemimpinnya juga sudah meninggalkan, dan
tinggal mau mati sudah itu jemaat. Saya hanya datang untuk mengunjungi keluarga, tapi tiba-tiba hamba Tuhan, seorang anak pemimpin, dia bilang begini, Ruby, kamu jangan pulang lagi ke Sulawesi. Kamu tinggal di sini dan urus ini pelayanan. Saya dengan semangat datang lihat keluarga dan mau pulang kembali ke Sulawesi, karena di sana pelayanan di sana menjanjikan banyak kemudahan di sana. Tapi Tuhan bilang tinggal di sini lewat seorang pemimpin ini, dan itu bagi saya pergumulan. Tapi saat itu saya terima amanat Tuhan melalui seorang hamba Tuhan ini dan mulai melayani. Saat itu mungkin sekitar 5, 6, 7 orang saya kunjungi mereka, kita doa bersama, lakukan doa pujian, penyembahan, buat doa syafaat, doa dan masuk penginjilan di sekolah-sekolah. Suatu saat terjadi kegerakan, anak muda mulai bertobat, dan bukan 7, 4, 5 orang atau 10 belasan orang saja, tapi mulai ratusan orang datang dan bersekutu di situ, beribadah di sini. Banyak anak muda berdatangan untuk bertobat, dan kita latih mereka, kita persiapkan mereka, dan kita kirim mereka. Ayo yang sekolah, ada link, kita kirim sekolah. Dan salah satu anak yang sekarang jadi dokter di UKI, sampai hari ini saya waktu lihat dia sudah jadi dokter, saya bersyukur sekali. Hari itu ada tim datang, dia masih SMA, saya bilang ada mau cari murid untuk sekolah, saya bilang ikut. Waktu itu saya dari pemimpin situ, dan kita doakan putus pergi sekolah, dan saya sudah putus hubungan, tidak tahu lagi berhubungan dengan beliau. Ternyata dia sudah dokter, dan puji Tuhan pakai dia untuk mendekati pekerjaan Tuhan. Itu luar biasa. Saya bersyukur. Karena apa? Karena Tuhan pakai kita. Kalau saya tolak tawaran hamba Tuhan itu dan saya pulang ke Manado, mungkin tidak ada kegerakan di sekolah-sekolah. Karena waktu itu kita doa dan pergerakan buat penginjilan di sekolah-sekolah, dan terjadi pertobatan. Banyak ratusan anak muda datang bertobat dan berdoa dan menyembah. Banyak orang dipulihkan Tuhan. Dia berkorban hidupnya, berkorban waktunya, harus berdoa pagi, doa malam, pergi lakukan, sampaikan penginjilan firman Tuhan. Orang lain baru melakukan sibuk pesta Paskah, pada saat itu mereka sibuk dengan hari Paskah. Tiba-tiba Yesus datang masuk di rumah ibadah, dan dia berkhotbah di situ. Waktu dia berkhotbah di situ, orang dengar ada Immanuel, apa lagi di sana, ajaran apa lagi di sana. Mereka datang sampai mereka mau tangkap dia, mau bunuh dia. Tapi waktu itu belum waktunya untuk Yesus ditangkap. Akhirnya dia lolos pergi. Yesus selalu ditantang, dihambat, tapi dia mau berkata korban tidak diterima. Pas dia bilang, saya datang dari surga, luar biasa, baru ini manusia yang tidak tahu diri tolak saya. Ini saya tolak sekali, saya jatuh, saya mau bisa saja, tapi Yesus tidak gunakan itu karena tidak ada di dalam catatan Bapa di surga untuk melakukan hal itu. Jadi lakukan sampai titik akhir, walaupun menderita, walaupun habis keluar, mungkin suatu saat kita dipukul, kita sampai tidak diterima dan sebagainya. Lakukan untuk menghasilkan, terbukti saat dia ada di atas sana. Kesabarannya terbukti saat dia dirajam, dia disiksa. Ketaatan kerendahan hati teruji saat dia disalah mengerti, saat dia ditolak. Semua terbukti ketika kita tujuan demikian.